Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah ASK RT 08 Baleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, Allah berikan kita keringanan langkah pada malam hari ini untuk dapat hadir menghadiri janji kita setiap bulan. Kita berjanji sekali sebulan untuk mengikat silaturahim dalam ikatan sosial kematian. Harapan kita hadirnya pada malam hari ini bertambah keimanan kita. Semakin kuat ibadah kita dan semakin yakin kita kematian akan datang menjemput kita, dan kita telah mempersiapkan diri kita untuk kematian yang akan kita alami. Salawat dan salam kepada Rasul dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita tahu Nabi Muhammad itu sengaja Allah kirim untuk menjadi teladan, contoh. Kalau orang Eropa pesan sepatu dibuatnya di mana? Di Bandung. Lalu mereka kirim contoh sepatu yang dimaksud. Macam mana bentuknya? Sampai logonya pun dikirim. Sesudah sepatu itu dibuat, dikirim kembali ke negeri yang memesan, dikasih harga. Sesudah dikasih harga, balik ke toko kita, dijual mahal. Sepatu itu macam-macam. Nah, sebahagian sepatu itu ada cacat, lemnya nampak, tak boleh dipakai. Sebagian jahitannya jelas, disingkirkan. Kalau kita menyebut sepatu kualitas ekspor, kenapa enggak jadi diekspor? Cacat. Tapi sepatu itu bagus. Yang cacat itulah yang tinggal. Dan harganya murah. Nah, kalau kita mau lihat standar sepatu yang betul, yang itulah yang dikirim ke negeri pesanan itu. Samalah kalau kita memesan sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tolak. Maka Nabi Muhammad SAW sengaja Allah kirim untuk apa? Jadi contoh. Nah, harapan kita mengikutinya di akhirat nanti mendapat syafaat dan perlindungan darinya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini temanya adalah jangan menjadi orang yang bangkrut. Bicara bangkrut, orang yang merugi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saff ayat 10-11. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepadamu, kata Allah, ala tijaratin, suatu perdagangan. Kalau kita berbicara perdagangan, ente pikir apa? Kalau tak untung, rugi. Ya.
Perdagangan yang diharapkan, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kehidupan kita di dunia ini mau untung atau mau rugi. Kalau mau untung, ikuti aturan. Kalau nggak ikut aturan, rugi. Nggak percaya. Ini minuman kita beli umpamanya satu kotak 20.000, isinya 40. Berarti modalnya 500. Kalau kita tak ikut aturan, kita jual 300 rupiah, untung apa rugi? Rugi. Nggak ikut aturan, modalnya 500, jual 5.000, ada yang beli tak? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Masa 5.000 kata dia? Biasanya 1.000-nya. Ternyata kalau tak ikut aturan, tak beruntung. Maka Allah SWT mengingatkan kepada kita, hidup ini ibarat perdagangan. Bicaranya apa? Untung dan rugi. Demikian juga Allah mengingatkan kita, ya, bahwasanya ibadah Jumat itu seperti itu, Pak. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Jadi ketika panggilan salat datang, segera kata Allah SWT, tinggalkan urusan jual beli. Padahal tidak semua kita berdagang, Pak. Ada guru, ada pekerja, ada petani, ada peternak. Tapi mengapa Allah menyebutnya wa zarul bai'? Karena hidup ini bicara untung rugi. Maka Allah SWT menjadikan kepada kita, ya, wa tujahiduna fi sabilillah. Berjuanglah kamu, kata Allah SWT, di jalan Allah. Salah satu upaya kita berjuang di jalan Allah ini apa? Hadir dalam malam hari ini. Mengapa kita hadir? Mendapat kajian, mendapat pencerahan. Karena Nabi menyebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang bersusah payah pergi menuntut ilmu, Allah mudahkan urusannya untuk mendapat kebahagiaan akhirat surga. Malam hari ini kan sebetulnya itu diundang sekali sebulan buat perjanjian, menghadiri silaturahim, mendengarkan ilmu. Dapat dua kita sebetulnya malam hari ini. Bertemu dalam keadaan sehat, kemudian menambah pengetahuan. Itu namanya tujahidu fi sabilillah. Jihad yang paling kecil itu apa? Menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itulah kita nggak mau dibohongi orang, nggak mau dibodohi orang. Tapi kalau ilmu tak ada, habislah kita. Kali kicut. Yang paling hebat dikicu bukan sampai kalam, ditampilkan tarang dengan dikicu. Itu yang bahaya loh. Maka Allah ajarkan pertama apa? Berjihadlah di jalan Allah. Kalau kita berjihad di jalan Allah, Allah menjadi pelindung kita. Kadang-kadang orang tak yakin, karena urusan keyakinan itu urusan akidah. Bila bapak ibu yakin, Allah dah jamin sebetulnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang duduk keimanannya kepada Allah, bertakwa dia, maka Allah berikan dia urusan yang mudah. Itu urusannya. Kita hadir di sini dalam keadaan sehat. 6 bulan kemudian sakit, ditimpa musibah, wafat salah seorang keluarga kita. Kita menangis, kita sedih. Tapi seluruh urusan kita diselesaikan oleh persatuan. Kan enak, nggak mikir lagi ambulannya, nggak mikir lagi menggali kuburnya, nggak mikir kain kafan. Udah disiapkan. Nah, urusan malam hari ini sama dengan jihad fisabilillah. Yang kedua, Allah jelaskan kepada kita, dengan apa kita berjihad? Bi amwalikum wa anfusikum. Sisihkan sebahagian harta kita untuk apa? Membayar iuran
sosial kematian. Bunyinya iuran. Kalau mau cantik sebetulnya infak sosial kematian. Kenapa dikatakan infak? Bapak ibu 1 bulan 10 atau 20 ribu? 10 ribu ya. Kalau meninggal terima berapa? Hah? Waktu ibu banyak tuh Pak. 10 ribu itu dikumpulkan setahun baru berapa dapat? 120 kan? Berarti nunggu 5 tahun hadir baru punya duit mati. Rupanya sebulan baru itu besok meninggal. Lah ya iyalah Pak. Bukankah itu disebut pertolongan? Nah, infak itulah dia. Orang-orang hari ini Bapak Ibu, dia ikut apa? Asuransi. Asuransi dia ikut. Tahan dia membayar mahal. Kalau mati nanti dapat 20 juta, dapat 30 juta, dapat 40 juta. Yang mati dapat duit enggak? Ini takut mati, tak ada piti. Orang yang mati tak mikir. Kita tengok orang mati tu sedap tidur ini ni. Lama mati. Yang mikir orang mati siapa? Yang hidup, yang ditinggalkan. Maka itulah gunanya malam hari ini kita hadir. Ingat, di dalam itu kita bersedekah, Bapak Ibu. Kalaulah ditanya harta itu apa? Dimakan, dipakai. Dimakan busuk, dipakai lapuk. Yang kedua, ditinggalkan. Untuk apa? Harta warisan. Bacaka ini sudah. Maka kalau banyak rezeki awak, harta awak, sabalun mati buat wasiat. Nah kadai dua di muka tu untuk si fulan, untuk si fulan. Dan kabun di sini untuk si fulanah. Dan cie ko mati yang bo jua wakafkan untuk selesai. Kondak lah meninggalnya sebentar 2 hari menangisnya. Malam ketiga lah baca ke anak-anak lah. Baru beli oto, baru beli rumah. Amak ni manuang sudah tu dimakan tinggal rumah lagi dua. Itu harap tu. Tapi yang keluar malam itu, yang dikati diam tu nanti bobok mati gitu. Itu yang menyertai awak. Maka bi amwalikum dengan harta kita, wa anfusikum dengan jiwa kita, dengan tubuh kita hadir malam hari ini. Nah kehadiran itu menjadikan kita dalam ikatan sosial tadi diperhatikan. Kalau tak hadir, macam mana nak meminta? Mencogok tak pernah, tiba meninggal awak RT 08 balik. Jangan mengaku ya. Sadiah. Sama orang kalau berkorban nanti Mas Haji mencari kupon tu. Awak tu dapat kupon lep 5, Pak tinggal dekat Mas Haji. Tak pernah mencogok dong. Kan malu sudah tu. Yang namanya jemaah tu apa? Tapi lah kurban ini mengaku warga tempatan. Jangan tunggu macam itulah. Bahasa agama awak itu bangkrut. Kalau bangkrut di dunia itu mudah. Bagaimana kalau bangkrutnya di akhirat, Pak? Bangkrut di dunia, mengadu ke kemanakan di Jawa baru. Nak ada kemanakan mengadu ke sesama kampung, Pak. Persatuan kampung, Pak. Ditolong dulu. Tapi kalau di akhirat bangkrut, baca rohnya. Jadi Rasulullah ketika duduk bersama para sahabat, ia mengatakan, "Atadruna mal muflis? Tahukah kamu orang yang merugi, orang yang bangkrut?" Qalu al muflisu fima man la dirhama wala istima. Orang yang bangkrut itu enggak punya harta, enggak punya duit, enggak punya apa-apa. Faqala Rasulullah, maka Nabi mengatakan, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah." Sesungguhnya umatku yang bangkrut, nah ini kata Nabi yang bangkrut, yang ia datang pada hari kiamat bisolati dengan pahala solatnya,
wasiyami dengan pahala puasanya, wazakati dengan pahala zakatnya. Dia datang. Wayati qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Banyak waktu hidup dibelah. Apa yang menjadikan waktu hidup ucapannya menyakitkan, waktu hidup dia menyusahkan orang, waktu hidup mengambil harta orang lain. Waktu hidup yang kalamak dinyo sini ndak hadir ASK dan minta lo diurus. Mau warga siko pernah mencogok ndak? Karena mau warga siko uruslah. Merah-merah tak pengurus dan stres pengurus sudah itu. Di mana-mana Pak Ibu pengurus tuh memang di siko saya kapok ya. Namun pengurus, aku dikuri dah. Nang tukang urus tu taniayo tu. Diurus salah, tak diurus salah. Coba. Jangan sangka ucapan awak ke pengurus tu tak dicatat. Awak sakiti hati pengurus tu, nanti di akhirat dengan apa dibayar. Pahala solat awak, pahala puasa awak, pahala zakat awak, pahala haji awak, pahala umrah awak. Itu yang bangkrut tu. Sehingga tak ada pahala sama balik lagi. Apa tinggal lagi? Abi untuk bayi itu. Dilapak abi lagi. Maka disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fayu'ti hadza min hasanati. Maka Allah balas kezaliman itu, perbuatan itu dengan apa? Dengan amal soleh dia. Diambil amal soleh. Kalau diambil amal solehnya, kalau tak ada lagi, maka fa'alaihi akhadha min khatayahum. Udah habis amal soleh membayar tadi, tak ada lagi dok. Maka dosa orang itu dibebankan kepada kita. Itulah yang bangkrut kata Nabi. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berjuang dalam hidup. Ya, dengan harta, dengan jauh jiwa kita. Tiada lain harapannya apa? Punya kehidupan yang baik. Kadang-kadang itulah dalam hidup dijaga amal soleh, dijaga dosa dibuat juga. Kalau dosanya itu urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah Bapak Ibu. Istighfar, Allah hapus dosa kita. Bertaubat, Allah ampuni dosa kita. Kalau dengan tetangga, bisa. Selesaikan di waktu hidup. Maka kadang-kadang kalau sudah meninggal seseorang, terbujur jenazahnya depan orang banyak, lalu ahli waris mengatakan apa? Bapak Ibu, kami mewakili almarhum. Bila semasa hidup, kan itu keluar kalimatnya. Ada ucapan yang tidak baik, ada perbuatan yang tidak menyenangkan. Mau Bapak Ibu memaafkan depan orang banyak? Mau. Tayo mau, tayo mau. Kecilnya kini diminta apa tidurnya diminta abu peci. Itu contoh yang akan mengambil amal soleh kita. Yang kedua, kadang-kadang orang bertanya, Bapak Ibu mau bersaksi, apakah jenazah ini baik? Baik. Mengicu saja. Kesaksian itu kepada jenazah tak perlu. Karena kesaksian itu siapa yang diambil? Wa ma ladainahu illa raqibun atidun. Apa yang kita lakukan, kesaksian siapa yang diminta? Raqib dan kita tak perlu. Jangan bilang, apakah jenazah ini baik? Baik, sasamo. Baik, maaf. Mencogok di SK tak pernah. Sama saji jarang, silaturahim jarang. Baik dari mana? Ini yang baik itu sosialnya duit, masyarakatnya duit, rajin ibadah, tak pernah nyakiti orang, itu berbaik.
Tapi itu hari ini dianggap orang, ketika diakui oleh orang dia baik, dianggap dia jenazah itu sudah baik. Bapak Ibu, yang fatalnya di mana? Ketika Bapak Ibu dipertanyakan apakah jenazah ini baik, kita katakan baik. Ternyata dia tidak. Karena malu aja ya, kita ucap itu adalah kesaksian palsu. Kesaksian palsu itu ketika diucapkan di depan orang banyak tadi, itulah orang yang bangkrut, habis amalnya. Maka kalau ditanya, jangan jawab. Apakah jenazah ini baik? Diam aja jawab. Kecuali kita tahu model Pak Chan bisa meninggal, Pak. Satu orang yang meninggal dari mana? Ya Pak Chan yang paling sana, kalau Pak Dirman derang kau. Ya kemati saya betul. Kalau Pak Chan percaya baik. Awak saksinya. Apakah jenazah ini baik? Insya Allah baik. Bah begitu. Masjid diurusnya, SK diurusnya, jalan diurusnya. Tahu baiknya. Kalau macam itu, kesaksiannya tidak palsu. Ikut ditanya, kenal tak jenazah itu dong? Kecil lo baik. Bangkrut. Jangan memberi kesaksian palsu. Kalau tak tahu diam. Itu Bapak Ibu. Banyak kejadian kini itu. Berkumpul lah selesai kematian. Sesudah sholat jenazah akan diberangkatkan. Ada sambutan keluarga, lalu di ujung baru bertanya. Jangan dijawab, itu pilihan. Kenapa? Kalau tak paham, jangan jawab. Kecuali tahu perangainya baik, lingkungannya baik, sosialnya baik, jawablah. Tapi kesaksian itu pun, kalaupun benar, tak berpengaruh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekarang tuh. Apalagi yang terjadi hari ini. Meninggal orang tuanya, disuruh anak istrinya masuk bawah kolong. Dari dulu tuh. Tunggu dulu. Ini hal yang menarik sebetulnya. Saya pernah bertanya, mana anak bininya suruhnya mengolongi jenazah. Jenazah diangkit itu Pak. Awak tanya, untuk apa tuh? Biar lupunya nak sadiah lah. La ilaha illallah. Ada di kuburan berlupuan. Kamu tanya apa gunanya? Itu orang yang merugi Bapak Ibu. Kenapa merugi? Sebetulnya perbuatan itu tak berguna Pak. Yang kedua dilakukannya jadi masalah bagi dia di akhirat. Bi amwalikum wa anfusikum. Diri kita melakukan kesalahan kita biarkan, tidak perlu. Itu terjadi hari ini. Kalau ingin mengingatnya, nggak mesti melupakannya, nggak mesti masuk kolong. Tapi kenapa harus dilupakan? Seharusnya diingat dalam 5 waktu. Setiap sholat berdoa. Banyak hari ini seperti itu. Untuk apa dilakukan? Tidak perlu lagi. Kadang-kadang terjadi. Nah, orang yang merugi itulah merugi. Seharusnya dia ingat ayahnya sudah wafat. Semakin kuat ibadahnya, semakin kuat doa. Terjadi hari ini seperti itu. Maka rugilah orang-orang. Itu yang bangkrut itu. Tinggal anak, tinggal harta, tak dapat menolong dia. Padahal laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Apa yang kita usaha kita dapat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita sadar ketika kematian datang kepada kita, ajal sudah datang, kalau ingin beramal, ikutilah yang 4 hal. Pertama, takziah. Takziah itu perlu Bapak Ibu. Saat kematian datang, bawalah keperluan untuk menghidupi orang yang ditinggalkan. Bawa keperluan. Ketika suaminya meninggal, ketika ayahnya meninggal, itu orang di rumah menangis semua. Dapur mereka tak terasok.
bawa makanan untuk itu takziah yang benar. Datanglah pada saat sulit itu, siapkan untuk mereka. Yang kedua, takziah itu disebut apa? Mengurus urusan fardu kifayah. Siapa akan memandiannya, siapa akan mengkafankannya, siapa akan mengurus kuburannya, itu fardu kifayah. Siapa yang akan mendudukkan imam untuk menyolatkannya, siapa akan mengantar ke kuburan. Di sosial kematian itu sebenarnya yang awak kini kok, yang di situ tadi itulah. Ketika meninggal salah satu di antara kita, maka kita orang terdepan. Tujahiduna fi sabilillah. Urus, siapkan makan untuk orang yang ditimpa musibah itu. Bukan pergi makan ke rumahnya, kok pergi menyungkah ke rumah orang yang sadia. Serius? Saya tanya, suaminya meninggal, sedih nggak istrinya? Sedih nggak Bapak Ibu? Sedih nggak anaknya? Terpikir nggak dapur di belakang masak? Nggak terpikir lagi sama dia. Aku memikirkan yang ketibu banyak bara kada dia makan. Kata Nabi apa? Qattu fiya Ja'far. Ja'far sudah wafat. Meninggal Ja'far. Isna'ut ta'am li ahli Ja'far. Siapkan makanan itu untuk keluarga Ja'far. Nah, meninggal siapa? Ja'far. Yang ditinggalkan keluarga, istri, anak-anak. Awak apa siapa? Kita makan di situ. Seharusnya menyediakan makan untuk keluarga yang ditinggalkan itu paling tidak 3 hari. Karena mereka bersedih. Itu yang takziah itu. Bukan menambah kesedihan berpanjangan. Karena tujuan takziah itu menghibur keluarga yang ditinggalkan supaya menerima kudrah itu, takdir itu kalau ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Yang kedua, kita orang yang ikut dalam ASK ini pastikan ikut menyolatkan. Pastikan Bapak Ibu. Syukur-syukur ada anak dari keluarga yang kena musibah itu jadikan imam. Ini kadang-kadang apa ustaz saya imam biasa saya lah. Itu ya perbuatan terbaik terakhir bakti anak kepada orang tua. Termasuk memandikan, termasuk merafatkan. Sesudah disolatkan, bagi kita jangan tidak sampai ke makam. Kenapa? Kalau ingin tahu hidup itu singkat, sering-seringlah pergi ziarah kubur. Pazuruha itu bukan pergi ke kuburan, cabut rumput, siram air, lalu balik. Pazuruha itu zikrul maut. Cali orang ditanam dalam tanah itu, itu diataan dilihat tuh diciumkan hidungnya ke tanah. Buka. Nani kokwa maidu dindiang lahat. Baru diganjal pakai bantal dari tanah supaya tidak tertilantang. Sudah tuh diataan papan ditimbun. Apa yang dibawa? Ketika mencari itu bertambah keyakinan, bertambah keimanan. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Apa yang dibawa? Harta. Sedekah harta. Seorang ayah bersedekah kepada siapa? Anak-anak dan istrinya. Dia mencari nafkah, menyekolahkan anak itu sedekah terbesar. Hari ini orang tua tak dapat pahala menyekolahkan anak. Kenapa? Sekolah gratis. Bayar. Buku gratis. Bayar. Diminta buku, bayar buku pula. Bapak Ibu, kalau awak tukang, kerajo tukang lah. Pakai alat enggak kalau mau paku? Motong kayu pakai alat enggak gergaji? Akhirnya tukang alat enggak ada.
tukang kacau namanya. Bantukan saja ada anak. Kononlah belajar. Maka anak kini payah dia tahu karena ilmu tak masuk di kepala tu. Sadolah gratis. Padahal bi amwalikum, ketika bapak ibu membayar uang sekolah anak, membeli buku untuk dia, menyiapkan segala kebutuhannya, itu sedekah terbesar dalam rumah. Si istri sedekahnya apa? Mengurus rumah tangga itu. Jangan kira bekerja keluar lebih baik ketimbang bekerja di rumah. Sebetulnya lebih baik bekerja di rumah, mengurus anak dan suami. Itu bi'ab wa amwalikum wa amfu, jiwa kita, diri kita. Maka kalau tidak ingin bangkrut di akhirat, beramallah yang banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menyebut kenapa ditakutkan bangkrut di akhirat itu, kalau kita sudah mati, kita tak bisa balik lagi. Nak memperbaiki kehidupan yang sudah kita lewati. Nah, berdoalah kepada Allah SWT. Hadirnya malam ini merupakan hadir langkah kita menuntut ilmu. Allah catat sebagai amal soleh. Yang kedua yang kita bawa tadi, nama KPK tadi itu bahwa iuran itu statusnya adalah infak, sedekah kita. Untuk siapa? Saudara kita satu RT kalau meninggal, 10.000 iurannya dapat 5 orang. Dan ketiga lewat. Itulah yang milik kita. Yang di dompet belum tentu, yang di kantong belum tentu. Diambil kunci kendaraan, ditarik, jatuh duit tadi. Siapa yang punya? Orang nambah sobok pitih di jalan. Awak sangko tadi pitih itu masih ada di saku. Tak jadi milik awak. Dan masuk ke tampik, itulah yang menjadi milik awak. Maka oleh sebab itu, kalau di dunia bangkrut, bisa kita minta tolong. Kalau di akhirat tidak ada. Maka Allah mengingatkan kepada kita, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak akan dapat kecuali apa yang dia usahakan. Maka sebab itu berusahalah hadir setiap bulan. Maka Allah catat sebagai amal soleh. Berusahalah hadir tiap bulan. Pada kesempatan kali ini silaturahim masa hidup dia dapat. Maaf lah ya, kalau kemarin ada ucapan saya tidak kesampaian, sakit hati, saya minta maaf. Itu lebih baik diucap ketimbang ahli waris mengatakan, mau bapak ibu memaafkan? Maaf. Tayo maaf tayo enggak. Sampai di situ ada pertanyaan bapak ibu. Alhamdulillah, lama rati sado. Memang gua ada doa tengok. Jadi pada kesempatan kali ini, ya, kesimpulannya kehidupan ini seperti berdagang. Kalau orang bicara berdagang, untung rugi. Setiap manusia selalu ingin untung. Untungnya apa? Di dunia untung, di akhirat juga untung. Tapi Nabi mengingatkan ada orang yang bangkrut. Kalau bangkrut di dunia bisa diperbaiki, tapi kalau bangkrut di akhirat sulit. Maka jangan biarkan nanti orang bertanya, maukah bapak ibu memaafkan jenazah ini? Jangan sampai pertanyaan itu muncul, sedangkan orang-orang menjawab dengan terpaksa. Saat hidup inilah saling memaafkan, saling memberi maaf. Kemudian gunakan bahwasanya kehidupan di dunia ini untuk jihad fisabilillah. Yang paling kecil jihad itu adalah pergi menghadiri majelis ilmu. Kali sebulan cuma ke sini. Dapat pengajian, dapat kesempatan bersedekah, dapat kesempatan berinfak tetap yang akan kita terima tatkala musibah menimpa kita. Dan terakhir, bahwasanya kita harapkan itu adalah dengan apa kita berjihad, dengan harta dan diri kita. Jadi oleh karena itu kesempatan itu hanya dapat dilakukan semasa kita hidup. Kalau kita sudah wafat, kita nggak punya kesempatan lagi. Nah, bila masalah itu kita bawa di akhirat, ternyata banyak hal yang kita lakukan tak selesai di dunia, maka diselesaikan di akhirat.
Nah, kalau diselesaikan dengan akhirat, kata Nabi, untuk membalasnya diambil adalah amal pahala sholat kita, pahala puasa kita, pahala sedekah kita, pahala haji umrah kita, membayarnya. Maka jangan mau pahala kita itu habis hanya untuk membayar kemaksiatan yang kita buat semasa kita hidup. Selesaikanlah di masa hidup ini sehingga harta yang kita perjuangkan, ibadah yang kita lakukan dapat kita terima sempurna di akhirat nanti. Itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Tadi saya dengar, tak usah panjang-panjang, nanti ada penasehat dari penasehat yang akan disampaikan. Tutup dengan doa. Satu, orang meninggal. Kita tidak tahu. Kelakuannya tidak tahu. Jadi kita ini dia kan ya kelakuannya baik, tapi dia menyebut asyhadu la ilaha illallah wa anna Dia bersyahadat. kan saudara kita juga. Saudara. Ingat kepada Allah. Iya. Itu kita apakan juga. Tapi kok dia kelakuan itu dia yang menentukan. Iya. Dia berikan kepada Allah. Istilahnya kan dia pulang Islam. Saudara kita. Ya. Jadi pertanyaannya, dia kelakuannya itu. Kelakuannya itu kan dia membaca. Urusan dia. Ya, dia berbuat. Jadi kita. Dia kan kurang istilahnya asal apa namanya kan. Dia kan yang kepada Allah. Dia kan orang Islam. Kita baik-baiknya kita akui. Ya. Jadi pertanyaannya, Ya. apakah jenazah ini baik? Kan itu. Perbuatannya itu kan dia yang benar. Betul. Kita kan memuji dia benar ingat kepada Allah. Ya. Sekarang pertanyaannya, kita ditanya apakah jenazah ini baik? Kenapa? Dia saudara kita, dia mengucap kalimat syahadat. Dia saudara kita. Apa salahnya kita akui? Kan begitu, maksud Bapak? Yang namanya ketika dipertanyakan sesuatu, kalau kita tidak tahu, lebih baik dia. Yang pertama. Yang kedua, sekarang berkembang pengakuan tadi. Minta diakui jenazah ini baik atau tidak. Sebetulnya itu tidak perlu. Kenapa? Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Kalau orang beriman, beramal soleh dia, amal soleh dan iman itulah yang menjadikan dapat kampung yang baik, bukan pengakuan kita. Tidak ada. Bapak akui pun ini jenazah baik sekali, itu menurut Bapak. Di hadapan Allah, belum tentu. Yang kedua, yang bisa mengakui siapa? Suatu saat dia akan menerima kitabnya dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya atau dari belakang dia menerima. Kan itu sebetulnya. Yang mengakui kita baik tak baik itu siapa? Amal soleh kita. Siapa yang bisa membuktikan? Rakib dan atid. Nah, pengakuan yang dibuat ketika jenazah itu bersemayam di hadapan kita itu tidak perlu sebetulnya. Tidak ada gunanya, Pak. Kalau ingin menolong jenazah itu sewaktu hidup, bawa aja ke masjid. Sholatlah, lah putih janggui. Kawan awak kan? Bawalah ke masjid, datanglah, lah putih abu. Tutuplah kepala tu, lah putih rambut, nak malu. Itu bapak tolong sebetulnya. Berubah dia, dapat hidayah, selamat di akhirat dia. Yang jadi masalah itu ketika kita mengakui dia baik padahal kita tidak tahu. Maksudnya itu Pak, apakah jenazah ini baik? Bapak kenal teman orangnya? Yang disebut nih. Kalau baca Pak Chan jelas Pak kenal. Nah kan itu. Sekarang saya tanya, ada namanya yang meninggalin, memang teman-teman kita datang, ikut teman. Dibawa Pak Chan, tadi bila kamar, setua awak kita aziah, oke lah, dibawa. Kan Pak Chan punya kawan Bapak hadir di situ. Lalu bertanyalah keluarga tadi,
pengurus jenazah tadi. Bapak tak kenal dengan siapa pacar ya? Jangan ucapkan sumpah palsu. Itu pengakuan palsu namanya, Pak. Hari ini banyak orang nggak sadar. Ketika bapak ibu mengatakan baik, bapak ibu tidak tahu. Nanti di akhirat dianggap sumpah palsu. Sumpah palsu itu dibalas dengan apa? Pahala sholat bapak diambil. Rugi. Kalau nak kenal, ijan kecil ni lo, ijan. Kalau hati masih sakit, dimaafkan. Maaf, beruntung. Dan beruntung itu dibalas dengan apa? Diambil ibadah pahala sholatnya. Rugi apa? Yang saya maksud itu, memang orang kalau mengucap 2 kalimat syahadat tercatat, betul. Sekarang sholat tak dia, puasa tak dia, baik tak ucapannya, baik tak dengan lingkungannya. Kalau bapak tahu seperti itu, bapak akui itu bukan palsu. Yang jadi masalah kita bersumpah palsu, dan itu bangkrut. Pengakuan bohong sebetulnya gunanya nggak ada, tak ada gunanya, Pak. Kalau ingin berguna, ikut sholatkan jenazah. Allahu Akbar, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu berguna buat dia. Ya, sholatlah, Pak, tunggu dulu. Tidak berguna oleh jenazah tadi itu. Kalau ingin berguna, ikut menyolatkan. Kalau ingin berguna untuk jenazah itu, antarkan dia ke liang lahat. Tanda kita adalah bersaudara. Di liang lahat ujung-ujungnya apa? Mendapat doa. Minimal doanya kan itu, ya Allah. Kan itu. Tapi kalau pengakuan tadi bahaya. Kalau kita tidak tahu, memang amalan dia, urusan dia, betul. Yang jadi masalah itu pengakuan kita. Kita tak tahu. Kita ngaku-ngaku dia padahal dia tidak baik, atau kita tak tahu. Nah, ketika kita mengucap itu, Allah catat sebagai sumpah palsu. Amal bapak diambil di akhirat. Rugi tak kira-kira? Itu yang bangkrut, Bapak Ibu. Tak usah ikut, diam aja. Kecuali kenal, tak pakai jadi pacar atau Pak Dirman lah. Entah kalau ambo bisa mati. Orang bertanya, "Le bayi Ustaz Maryam itu indah ni pamerang," kata. Bapak Ibu, sebetulnya kita mengingatkan kembali ada hal ya yang berguna bagi kita, berguna bagi jenazah. Kalau ingin berguna bagi kita, berguna bagi jenazah, pergi takziah, bawa makanan untuk keluarga yang ditimpa musibah. Jangan pergi makan di situ. Yang kedua, ikuti fardu kifayah yang 4 itu. Sampai mana? Sampai memakamkan. Kalau menyolatkan kita dapat, dia dapat. Doa kan? Kalau memakamkan, siapa yang dapat? Kita yang dapat. Dapat apa? Dzikrul maut. Ternyata masuk ke tanah tidak bawa apa? Bahkan anak istri hanya bisa menangis, orang pulang dia ikut. Nah, dia menemani kita kan? Terus siapa yang menemani kita? Hanya amal soleh. Jangan kira amal soleh itu bisa menemani kita. Kata Nabi apa? Hati-hati jangan sampai bangkrut. Maksud bangkrut itu apa? Amal soleh kita dijadikan pembayar terhadap perbuatan kita semasa kita hidup. Maka sebelum wafat, rajin-rajinlah ke ASK, minta maaf Bapak Ibu yo, waktu hidupnya minta maaf. Itu yang dimaksud pada kesempatan kali ini. Itu saja yang dapat disampaikan. Atalampaulo wakatunya, semoga bermanfaat. Tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya ma'bud ya zal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum mufratan min farid nira. Wa khususan ala arwahi aba'ina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa arwahil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa aril batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma akhtim alaina bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saja yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Jadikanlah kehidupan ini perdagangan yang menguntungkan sampai ajal datang kepada kita dan kita tidak termasuk orang-orang merugi di akhirat tentunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.